berikutnya saya akan sampaikan adalah lebih ke API atau saya sebut dengan GAP audit. Seperti yang tadi Bapak Ibu dari BPOM sudah sampaikan bahwa BPOM sendiri sudah punya standar cara pembuatan bahan baku obat yang baik. Sebenarnya mungkin saya bilang bisa itu sebenarnya juga selaras dengan yang selama ini kita referensikan. Kita biasanya pakai ICH Q7A dan secara garis besar sebenarnya itu juga arahnya akan sama. Jadi untuk bahan baku obat, Bapak Ibu bisa gunakan juga ICH Q7A di luar cara pembuatan obat yang bahan baku obat yang baik. Di dalam materi juga saya lampirkan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menerima CD materi di dalamnya juga termasuk ini. Cuman mungkin Bapak Ibu juga bisa akses langsung ke websitenya supaya dapat selalu yang update. Jadi untuk ICH Q7A ini sebenarnya sama dengan tadi yang disampaikan dengan Pak Agus Prabowo. Jadi sama materinya seperti yang disampaikan Pak Agus. Materinya apa saja sih yang tercover di ICH Q7A atau CPA? Cara pembuatan bahan baku obat yang baik. Jadi kalau kita bicara tentang, katakanlah saya ambil satu contoh tentang API yang diekstrak dari bahan baku alam. Aspek mana saja yang tercover? Jadi kalau kita bicara tentang pemilihan bahan alam, ya maksudnya pengambilan daunnya, katakanlah kita ekstraksinya dari daun, itu tidak tercover, proses itu tidak tercover. Atau bagaimana itu dipotong, ada initial extraction, itu biasanya tidak tercover di situ. Tetapi yang tercover adalah ini, step berikutnya. Sejak introduction dari API, starting materialnya ke proses, isolasinya seperti apa, purifikasinya seperti apa, sampai packagingnya. Sama, cara pembuatan bahan baku obat yang baik juga punya coverage yang sama. Saya mungkin tidak akan bahas masing-masing aspek karena sebenarnya in general masing-masing aspek sama seperti GMP. Tetapi saya akan bahas beberapa aspek yang menarik atau yang berbeda dengan implementasi umum di pharmaceutical company. Tapi untuk quality management pasti sama, standarnya akan sama. Jadi biasanya mereka punya yang disebut policy global, atau kalau misalkan mereka terdiri dari beberapa company, beberapa site, mereka bisa punya corporate SOP dan SOP. Jadi mereka bentuknya akan bertingkat. Pertanyaannya adalah di aspek ini apakah dokumen tersebut di-approve oleh orang yang tepat? Nah, itu yang paling penting. Di situ kita bisa lihat apakah quality management mereka jalan. Apakah quality manajernya hanya terlibat di aspek-aspek teknisnya, tidak di aspek yang globalnya. Saya pernah punya pengalaman justru yang meng-approve lebih ke arah ownernya. Jadi ownernya meng-approve semua dokumen, bahkan QA-nya nggak terlibat. Apalagi kalau kita bicara tentang pemilihan vendor. Banyak contoh yang saya lihat yang meng-approve list approve supplier, bukan QA-nya, procurement dan owner. Itu aspeknya berbeda. Pasti yang dikonsider berbeda aspeknya, bukan quality. Nah, di situ kita bisa lihat keterlibatannya quality sampai mana. Bagaimana cara kita untuk melihat bahwa kita bisa melihat list dari SOP? Itu paling gampang. Saya minta list dari semua SOP. Nah, dari situ kita bisa lihat apa mereka punya sistem untuk deviation, apa mereka punya sistem untuk komplain, produk komplain. Nah, itu kita bisa lihat sebenarnya. Di ICH Q7 juga mereka menjelaskan tentang PQR. Jadi API manufacturer itu juga perlu melakukan PQR. Aspek-aspek apa saja yang harus tercover juga dengan detail sudah ditulis di ICH Q7. Material aspek-aspek ini semua. Jadi mulai dari critical proses kontrolnya, apa saja batch yang OS, ada deviation apa saja, ada perubahan apa saja, itu harus tercover. Mungkin agak sedikit lebih di bawah pharmaceutical implementation. Kalau kita sekarang bicara tentang PQR, kita sudah bicara tentang Six Sigma atau Three Sigma. Mereka belum dituntut untuk itu. Tetapi saya lihat beberapa dari company sudah mulai itu, mengimplementasi itu. Kemudian bicara tentang materials management. Materials management di sini bukan hanya untuk manufacturer API, tetapi sama seperti distributor untuk API.
standarnya sama. Jadi sepanjang kita bicara tentang API, warehouse, yaitu standar yang sama harus diimplementasi. Dalam materials management, yang saya maksud dengan 7 di sini, jadi kalau Bapak Ibu buka ICS View 7, itu poin 7. Jadi itu referensi ke ICS View 7. Di materials management kita bicara tentang warehouse, tentang labeling, sampling, dan qualification dari shipping route. Kita akan bahas masing-masing. Sebelum kita bahas masing-masing aspek, kita bicara tentang GMP requirements untuk distribution. Kalau kita bicara tentang European GMP Directive, mereka sudah mulai dari awal tahun ini berbicara tentang legal supply chain. Jadi mereka, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, regulator sudah mulai berbicara tentang alurnya, bukan hanya di mana dia dibuat, tetapi bagaimana dia ditreat setelah barang itu jadi. Di situ jelas di EU direktif itu. Jadi manufacturer authority, competent authority bisa melakukan inspeksi terhadap manufacturer atau distributor active substance yang mungkin berlokasi di third country. Jadi sebenarnya direktif ini berlaku untuk semua produk yang dipasarkan di Eropa. Katakanlah PTA punya produk yang dipasarkan di Eropa. Kita ngambil bahan bakunya dari China. Jadi authority dari Eropa, entah negara manapun, karena mereka sudah jadi sudah dikonsolidasikan. Jadi katakanlah negara Jerman bisa melakukan inspeksi terhadap company yang di China. Atau dari China kita nggak beli langsung, kita beli dari lokal distributor. Authority dari Eropa bisa datang untuk menginspek distributor kita. Itu yang jadi kalau untuk Bapak Ibu yang ada di PBF, ketika Bapak Ibu sudah mensuplai untuk produk yang diekspor ke Eropa, itu nama Bapak Ibu sudah dibawa sebenarnya, sudah disubmit ke yang kita sebut dengan qualified person. Jadi orang ini sudah menyebutkan kita memakai material A, perusahaannya yang memanufacture itu B, kita dapat dari distributornya C, namanya itu sudah disebutkan. Dari situ sebenarnya authority sudah berhak untuk mengaudit di titik manapun. Distribusinya seperti apa, itu juga kita harus masukkan. Jadi siapa yang mendistribusikan, siapa yang bertanggung jawab antara transport dari China tadi ke Indonesia, itu juga harus disebutkan. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu yang bekerja di PBF ditanya, yang bertanggung jawab di lain ini siapa, yang bertanggung jawab ini siapa. Nah itu tujuannya untuk ini. Dan tidak hanya untuk API, termasuk untuk excipient. Itu juga tercover. Kembali ke materials management yang tadi. Biasanya GMP inspection mulainya sesuai dengan flow dari materials. Awalnya masih dari warehouse. Sebenarnya dari warehouse ini kita bisa dapat gambaran luas bagaimana materials itu akan dihandling, bagaimana mereka handling tentang quarantine atau rejection. Nah itu sebenarnya kelihatan dari warehouse itu sendiri. Apakah mereka handlingnya tepat atau tidak. Kemudian di situ juga kita bisa lihat tentang samplingnya mereka, bagaimana mereka melakukan sampling. Dan di situ waktu yang tepat sebenarnya untuk mendapatkan informasi yang cukup. Jadi kalau yang biasa kita lakukan ketika kita di gudang, kita catat katakanlah dua batch dari bahan baku yang belum rilis dan sudah rilis. Itu kita bisa pakai waktu kita melakukan audit di quality. Yang bisa nggak saya minta informasi yang ini? Bapak Ibu mungkin bisa tunjukkan batch yang sudah rilis. Loh, tahu dari mana? Padahal mereka tidak menyadari kita sudah catat waktu kita di gudang. Dan di situ juga Bapak Ibu bisa dapat informasi mengenai batch finished good yang sudah dirilis atau belum dirilis. Bagaimana sebenarnya mereka melakukan. Jangan kaget suatu saat Bapak Ibu lihat di gudang sudah dirilis, tapi waktu ke QC mereka masih dites. Nah itu jangan kaget, itu ada yang terjadi seperti itu. Itu fungsinya kita ngambil beberapa informasi waktu di gudang. Gudang itu sebenarnya adalah indikator bagaimana Bapak Ibu melakukan GMP. Ini tidak hanya untuk API tapi juga untuk kita pharmaceutical company. Di gudang semua auditor, baik regulator atau tidak, itu bisa dapat impresi bagaimana cleanliness-nya, bagaimana housekeeping-nya, apakah
gudangnya seperti ini, kalau yang seperti ini jangan harap apapun. Di gudang aja natanya susah, apalagi diproduksi yang space-nya terbatas katakanlah.